وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana bidina azakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita masih babul mubadarah ilal khairat. Bab bersegera melakukan kebaikan. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji hadis yang terakhir dalam bab ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala As-Samin, dalil yang ke-8, hadis yang ke-94. Wa anhu, dan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada hari Khaybar. Nah, Khaybar itu nama kota besar yang memiliki banyak benteng, ya, dan juga banyak sawah dan ladangnya. Di Khaybar ini adalah kota besar yang memiliki banyak benteng-benteng dan juga banyak ladang-ladang dan sawahnya. Berada di bagian timur Madinah ke arah Syam. Khaybar menjadi terkenal karena terjadi peperangan di wilayah itu. Baik. Perang Khaybar ini adalah perang yang terjadi di daerah Khaybar, yang mana saat itu daerah tersebut dikuasai oleh orang-orang Yahudi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu bersabda ketika para sahabat akan dikirim menuju Khaybar, la utiyanna hadir rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulahu. Sungguh aku akan memberikan bendera perang ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yaftahu Allahu ala yadayhi, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemenangan kaum muslimin melalui kedua tangan laki-laki ini. Jadi pada saat perang Khaybar, Rasulullah SAW tidak ikut, tapi menunjuk seorang panglima perang yang memegang bendera perang. Orang itu, kata Nabi, adalah orang yang mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan Allah akan memberi kemenangan untuk kaum muslimin melalui tangan orang ini. Qala Umar radhiyallahu ta'ala an. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an berkomentar. Ya. Umar ini memang panglima yang sangat handal, sehingga setiap kali ada pengumuman pengiriman pasukan, beliau sangat berharap untuk diangkat menjadi panglima dan ikut dalam peperangan, tidak mau ketinggalan. Pada saat itu Umar berkata, ma ahbabtul imarah illa yawma idin. Aku tidak pernah berambisi mendapatkan kepemimpinan kecuali hari itu. Sebelum-sebelumnya Umar radhiyallahu taala anhu, beliau tidak begitu berambisi untuk menjadi panglima perang. Yang penting ikut perang. Tapi pada saat Rasulullah mengirim pasukan menuju Khaybar dan menyatakan akan memberikan bendera itu kepada orang yang mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan Allah akan memberi kemenangan kaum muslimin melalui tangannya, Umar pun sangat mengharapkan dialah orangnya. Sehingga Umar mengatakan, aku tidak pernah menginginkan kepemimpinan kecuali hari itu. Fatasawartu laha raja'a an ud'a laha. Aku berusaha untuk mencari berita siapa laki-laki yang akan mendapatkan bendera itu, dengan harapan aku yang akan dipanggil. Ya. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala. Ya. Fa'tahu iyyahu, lalu beliau memberikan bendera itu kepada Ali ibnu Abi Thalib. Ali, ini benderanya, engkau yang aku percaya. Wa qala, dan beliau berpesan kepada Ali, imshi, teruslah berjalan, wala taltafit, engkau jangan menoleh ke belakang, hatta yaftahallahu alaika, sampai Allah Subhanahu wa taala memberimu kemenangan. Terus jalan, terus perang,
jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang, jangan mundur, ya, sampai Allah benar-benar memberi kemenangan. Fasa'a Aliyun syai'a, maka Ali pun berjalan. Tsumma waqafa, tapi kemudian beliau berhenti, ya, jalan, tapi berhenti. Walam yaltafit, dan Ali tidak berani menoleh. Masih baru jalan, kok berhenti? Tapi dipesani sama Rasul jangan noleh, ya, nggak berani noleh. Nah, fasaraha, ya, fasaraha, maka Ali pun dengan suara keras bertanya kepada Rasulullah yang masih belum terlalu jauh di belakangnya. Ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya, atas dasar apa aku memerangi mereka, orang-orang Khaybar? Qala, Rasulullah bersabda, qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perangi mereka sampai mereka mau masuk Islam, mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Fa idza fa'alu dzalik, jika mereka mau melakukannya, faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Jika mereka mau melakukannya, berarti mereka telah menjaga darah dan hartanya darimu, kecuali dengan hak harta. Wa hisabuhum Allah, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, barakallahu fikum. Di dalam hadis ini, khanabatina azakumullah, kita bisa mengambil beberapa faidah. Yang pertama, ini terkait dengan bab al-mubadarah ilal khairat, bersegera untuk melakukan kebaikan. Nah, mana sisi yang menunjukkan hal ini? Al-jawab, bersegera untuk berjihad fi sabilillah di saat ada kesempatan untuk melakukannya. Jadi sudah waktunya perang, sudah ada kesempatan untuk berjihad fi sabilillah, maka disyariatkan untuk segera ikut serta bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Dan ini ditunjukkan oleh sikap Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala an, yang mana Umar sangat menginginkan untuk memimpin peperangan itu dan tidak mau ditinggal. Juga ditunjukkan oleh sikap Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an, yang langsung melaksanakan tugas dari Rasulullah dan tidak menoleh belakang, langsung dilaksanakan. Barakallahu fikum. Demikianlah seharusnya yang harus kita lakukan. Di saat ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, maka jangan ditunda-tunda. Segera untuk melaksanakannya sebelum datang penghalang-penghalang yang menyebabkan kita tidak mampu melakukan kebaikan itu.
Barakallahu fikum. Faedah yang kedua. Dalam hadis ini, ikhwan fillah a'azakumullah, menunjukkan bahwa jihad fisabilillah harus dibawa komando penguasa muslim yang sah. Baik penguasa tadi ikut dalam jihad fisabilillah ataupun tidak. Nah, jadi Rasulullah SAW saat itu statusnya di samping sebagai Nabi dan Rasul juga sebagai apa ini? Pemimpin kaum muslimin. Nah, yang berpusat di Madinah. Demikianlah ciri-ciri jihad yang syar'i. Jihad tersebut di bawah komando penguasa muslim yang sah. Karena jihad itu amal jama'i. Sebuah amalan yang dilakukan secara apa ini? Berjamaah. Sesuatu yang dilakukan dengan berjamaah itu harus ada imamnya. Dan imam dalam jihad fisabilillah adalah pemerintah muslim yang sah. Nah, kalau di Indonesia begitu presidennya, ya. Nah. Jadi bukan sendiri-sendiri, kemudian mengangkat pimpinan sendiri-sendiri, enggak, ya, tidak. Karena jihad fisabilillah itu harus ada komando dari penguasa muslim yang sah. Itu yang syar'i. Dari sini bisa kita nilai, ya. Kalau tindakan-tindakan yang mengatasnamakan jihad fisabilillah, pengeboman tempat tertentu, ya. Apa yang disebut dengan bom bunuh diri atau tindakan-tindakan terorisme yang mengatasnamakan jihad fisabilillah, itu bukan jihad yang syar'i. Kenapa? Tidak ada penguasa muslim yang sah yang memberi komando. Tapi itu komando dari apa ini? Ketua kelompoknya. Ya, ini caranya salah. Barakallahu. Tidak pernah ada contohnya dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka enggak kemudian ngangkat sahabat idola mereka untuk berangkat jihad fisabilillah. Lah, semua urusannya diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula setelah beliau meninggal dunia, maka komando diambil alih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Enggak ada kemudian cari-cari komandan perang yang lain atau komando selain Abu Bakar. Terus begitu. Karena itu adalah ajaran jihad yang syar'i dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita jangan sampai tertipu atau terpengaruh. Ada ya seruan, ayo jihad. Nah, ya. Jihad kemana? Ayo kita jihad. Pokoknya jihad. Kemana? Siapa yang diperangi? Siapa pemimpinnya? Kamu gak usah tahu siapa pemimpinmu, ya, itu rahasia. Maka ini ciri terorisme, ya, yang mengatasnamakan jihad, bukan jihad yang syar'i. Nah, bagaimana contohnya jihad yang syar'i? Ya, misalkan Pak Jokowi, ya, menginstruksikan kaum muslimin untuk ikut membantu tentara nasional Indonesia untuk memerangi orang-orang kafir yang melakukan pemberontakan, misalkan, ya. Nah, maka
itu adalah jihad yang syar'i. Ya sudah, kita ikut di bawah komando Pak Jokowi. Karena beliau sekarang ini adalah yang menjadi pemerintah muslim yang sah. Nah seperti itu. Nah, sekarang saya tanya, apa ada seruan untuk berjihad memerangi pemberontak tertentu? Belum ada. Ya berarti nunggu informasi berikutnya. Ya. Kalau ada pemberontak-pemberontak kecil-kecilan di sebagian wilayah Indonesia, nah sudah diperintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia untuk mengatasinya. Ya sudah. Mereka lah yang berjihad fisabilillah. Karena jihad fisabilillah itu hukum asalnya ialah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang berangkat dan ditugasi berangkat oleh penguasa muslim yang sah, yang lain tinggal menunggu giliran, ya, tidak wajib. Barakallahu, cukup mendoakan dari jauh, semoga pasukan yang diberangkatkan mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ikut perang Khaibar. Ya. Nah, seandainya hukumnya fardu ain, beliau juga harus ikut. Tapi beliau mengangkat panglima untuk memimpin pasukan. Beliau tidak ikut. Nah, kalau Rasulullah tidak ikut, ya, bisa kita ambil kesimpulan, ada beberapa sahabat yang memang diperintahkan untuk tidak ikut dan menjaga kota Madinah. Enggak ikut misi ini. Barakallahu fikum. Demikian sekilas tentang jihad yang syar'i. Kemudian faedah yang ketiga, jihad yang syar'i tujuannya ialah untuk menegakkan agama Islam dan membela kaum muslimin dari segala bentuk kezaliman. Ketika Ali diperintah untuk berangkat perang, Ali gak banyak bertanya, langsung berangkat. Tapi dipesani, kamu jangan noleh ke belakang, terus maju. Tapi Ali menyimpan tanda tanya. Saya perang ini tujuannya apa? Butuh tanya, tapi berhubung tidak boleh noleh, maka Ali dengan terpaksa dengan suara keras bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa menoleh. Ya Rasulullah, alam hada uqatilun nas. Wahai Rasulullah, tujuannya apa aku memerangi manusia? Qala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tujuannya ialah menegakkan dua kalimat syahadat agar mereka masuk Islam. Berarti kalau orang-orang kafir harbi, orang kafir yang memang layak diperangi karena jahat dan mendolimi kaum muslimin, menjajah kaum muslimin, atau mengusir kaum muslimin dari kampung halamannya, atau melakukan pemberontakan, maka mereka ini masih ditawari untuk masuk Islam terlebih dahulu. Kalau masuk Islam, aman. Tapi kalau nggak mau masuk Islam, baru mereka diperangi. Barakallahu. Untuk orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani, maka masih ada kesempatan yang kedua sebelum perang, yakni tunduk dengan hukum Islam, dengan aturan kaum muslimin, dengan membayar jizyah, pajak atau peti yang ditetapkan. Kalau enggak mau, baru diperangi. Tapi kalau orang-orang itu kafir musyrik selain Yahudi dan Nasrani, maka pilihannya cuma dua: masuk Islam, aman,
atau perang. Berarti apa ini? Siap mati. Nah, jadi tujuannya benar-benar murni untuk menegakkan Islam. Ya, untuk membela Islam dan kaum muslimin. Tidak ada tujuan politik, tidak ada tujuan ekonomi ataupun yang semisalnya. Tidak ada tujuan individu. Tujuannya ialah li'ila'i kalimatillah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu, itu tujuan syariat. Nah, selanjutnya, faedah berikutnya. Dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan Umar radhiyallahu taala anhu. Dari mana sisi keutamaan Umar dalam hadis ini? Al-jawab, Umar sangat berharap untuk bisa ikut jihad fisabilillah dan tidak ditinggal. Nah, biasanya kan kalau ada seruan jihad, nah, dah yang lain saja duluan, saya nanti begitu ya. Nah, tapi kalau Umar selalu ingin apa ini? Ikut dan tampil, sehingga beliau sangat berambisi untuk mendapatkan bendera itu, ya. Bukan ambisi pribadi atau dunia, tapi supaya bisa ikut jihad fisabilillah dan tidak ditinggal. Keutamaan beliau, punya semangat yang tinggi untuk ikut berjihad fisabilillah. Yang kedua, keutamaan Umar ialah ingin mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah bersabda, aku akan menyerahkan bendera ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah taala dan Rasulnya. Itu merupakan tazkiyah, rekomendasi dari Rasulullah SAW bahwa orang ini benar-benar mencintai Allah taala dan Rasulnya. Dan Umar ingin mendapat keutamaan itu. Nah, itulah sisi keutamaan Umar. Jadi semuanya adalah keinginan, tapi sudah menunjukkan keutamaan. Kemudian faedah berikutnya. Dalam hadis ini juga menunjukkan keutamaan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala. Mana sisi keutamaannya? Keutamaannya ialah Ali dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk memegang bendera apa ini? Komando perang. Ya. Keutamaan yang kedua, Ali mendapat tazkiyah, rekomendasi sebagai orang yang mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya. Keutamaan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kaum muslimin melalui tangannya siapa ini? Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala. Nah, kalau ada yang bertanya, berarti Ali lebih utama daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Bagaimana jawabannya? Al-jawab, masing-masing memiliki apa ini? Keutamaan. Tapi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat Umar lebih utama daripada Ali. Tetapi Ali memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Umar. Barakallahu fikum. Jadi sama-sama punya keutamaan, tapi kalau banyak-banyakan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan itu, Umar lebih utama daripada Ali. Tapi Ali juga punya sisi kelebihan yang lain yang tidak dimiliki oleh siapa ini? Umar radhiyallahu taala. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Beda dengan keyakinan orang-orang apa ini? Syiah. Orang Syiah jelas mereka menganggap Ali lebih utama daripada Umar
bahkan lebih utama daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Nah, baik. Faedah berikutnya. Dalam hadis ini menunjukkan dalil bahwa bendera itu fungsinya adalah sebagai tanda komando dalam peperangan. Tidak lebih dari itu. Barakallahu. Jadi bendera itu sudah ada pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tujuannya ialah untuk komando perang. Tidak lebih dari itu. Tidak pernah kemudian rumahnya Rasulullah di depannya dikasih bendera, ya, atau kantor-kantornya dikasih bendera, atau Masjid Nabawi dikasih bendera, itu gak ada, ya. Nah, barakallahu. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau bendera itu digunakan untuk mengenal suatu negara? Misalkan bendera Indonesia merah putih, nah, itu enggak apa-apa. Kalau untuk mengenal sebagai tanda pengenal suatu negara, tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian bendera itu dihormati, dikultuskan, upacarai, dilakukan proses-proses ritual yang kesannya adalah mengkultuskan bendera itu, maka ini termasuk berlebihan, hulu dalam menyikapi masalah apa ini? Bendera. Apalagi sampai kemudian dia mengatakan aku rela mati demi merah putih. Sudah, berarti ini sudah melampaui batas yang dibolehkan. Barakallahu. Ya. Jadi harus tahu masalah bendera. Jadi bukan berarti kita menolak bendera merah putih karena menolak adanya negara Indonesia. Tidak, ya. Bendera merah putih sah sebagai bendera negara Indonesia sebagai pengenal para hukum. Dan bendera merah putih boleh dipakai untuk komando dalam peperangan jika memang negara Indonesia melakukan peperangan dengan orang-orang kafir yang layak diperangi. Barakallahu. Nah, tanpa kita ikut-ikutan upacara bendera atau hormat bendera atau mengkultuskan bendera atau yang semisalnya, ya. Nah, ini sudah melampaui batas yang dibolehkan, menjadi tidak dibolehkan. Barakallahu. Nah, kemudian faedah berikutnya. Dalam hadis ini terdapat tanda mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanda kenabian beliau. Nah, mana yang menunjukkan hal itu? Mukjizat Nabi dan kenabian Rasulullah SAW. Jawab, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan kaum muslimin melalui tangan laki-laki yang akan aku beri bendera ini. Dan ternyata apa yang beliau sampaikan sesuai dengan apa ini? Kenyataan. Nah, beliau mampu memberitahukan sesuatu yang belum terjadi. Nah, kemudian terjadinya sama sesuai dengan apa yang diberitakan. Itu berarti beliau mendapat informasi masalah gaib itu dari zat yang maha mengetahui perkara gaib, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan Allah yang memberitahu, maka Rasulullah tidak tahu masalah gaib semacam itu. Yang menunjukkan mukjizat beliau
dan juga menunjukkan tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian faedah berikutnya. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tidak haus kekuasaan. As-sahabah kanu yakrahuna al-imarah. Para sahabat itu tidak suka kekuasaan. Ya, nah, tidak haus kekuasaan. Dari sisi mana kita bisa mengatakan demikian? Al-jawab, dari sisi ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Umar mengatakan dalam hadis ini, "Ma ahbabtul imarah illa yauma idin." Aku tidak suka jabatan atau kepemimpinan kecuali hari itu. Berarti pada asalnya nggak suka apa ini? Jabatan, nggak suka kepemimpinan. Tapi hari itu kok kepingin sekali. Kenapa? Ingin mendapat keutamaan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan ambisi pribadi atau tujuan duniawiyah. Ya, tazkiyah dari Rasulullah tadi itu, mencintai Allah Taala dan Rasulnya. Kemudian Allah akan beri kemenangan pada kaum muslimin melalui kedua tangannya. Nah, itu merupakan keutamaan yang tinggi. Sehingga Umar sangat kepingin saat itu menjadi panglima, jadi pemimpin. Dan beliau menegaskan, aku gak pernah ingin jadi pemimpin kecuali hari itu. Sekali saja. Itu pun untuk mendapat keutamaan, bukan untuk tujuan duniawiyah. Dari sini bisa kita ambil faidah bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain tidak haus kekuasaan. Bukti yang lain dalam hadis ini ialah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala menjadi panglima perang Khaybar tanpa memintanya. Tapi Rasulullah sendiri yang memberi kepercayaan kepada Ali, dipanggil, tidak maju, ya kan? Tidak mencalonkan diri si Ali ibn Abi Thalib itu. Tapi dipanggil oleh Rasulullah untuk mendapatkan jabatan panglima perang Khaybar. Ali tidak kemudian mencalonkan diri. Wahai Rasulullah, pilih aku saja. Karena aku lebih tahu medan Khaybar. Tidak seperti itu. Atau para sahabat yang lain bilang, saya saja Rasul, saya siap. Ya, nah. Semuanya diam. Semuanya diam. Terserah Rasulullah mau milih siapa. Ya. Nah, ternyata memanggil Ali. Karena sudah dipercaya, baru Ali siap. Lillahi ta'ala. Itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, ini yang harus kita teladani. Harus kita apa ini? Teladani. Kita tanamkan kepada anak-anak kita supaya tidak haus kekuasaan. Sangat salah kalau sampai ada seorang guru berkata kepada muridnya, kalian harus jadi pemimpin negara. Ya. Kalau bukan kalian yang memimpin negara, rusak negara ini. Ya. Itu bahasa ngompori. Ya. Tahu ngompori, Pak? Membakar semangat supaya apa ini? Cinta kekuasaan. Sehingga ketika ditanya, apa cita-citamu? Jawabannya, aku ingin menjadi presiden. Kamu apa? Oh, enggak usah tinggi-tinggi. Aku ingin jadi kepala desa.
Ya. Kamu apa? Jadi bupati. Kamu jadi wali kota. Kamu jadi gubernur. Yang itu jadi menteri saja, Pak. Ya. Baik. Itu merupakan ungkapan cinta dengan apa ini? Jabatan dan kedudukan. Para sahabat gak ada yang berharap semacam itu. Barakallahu fikum. Tidak. Nah, karena mereka tahu pemimpin itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Nah, dan akan menjadi penyesalan di hari kiamat nanti bagi mereka yang tidak bisa menjalankan amanahnya. Banyak pemimpin yang masuk neraka daripada yang masuk surga. Nah, itu pengingat itu. Banyak pemimpin yang masuk neraka daripada yang masuk surga. Nah, menunjukkan orang itu kalau sudah jadi pemimpin banyak yang apa ini? Lupa daratan. Dah lupa. Dulu sebelum jadi pemimpin, Masya Allah, masih rajin sholat, rajin beribadah, masih baik. Ketika jadi pemimpin, dah lupa segalanya. Ya, alasannya apa ini? Sibuk mengurusi apa ini? Rakyat. Dikit-dikit rakyat, dikit-dikit rakyat. Akhirnya apa ini? Ibadahnya bukan lillahi ta'ala, tapi apa ini? Lira'iyah. Untuk rakyat. Nah. Semua yang aku lakukan ini demi rakyat. Wallahi. Nah. Sudah. Bukan lillahi ta'ala lagi. Tapi apa ini? Untuk rakyat. Nah ini sudah lupa. Sehingga banyak pemimpin yang masuk neraka daripada yang masuk surga. Oleh sebab itu para sahabat nggak terlalu berambisi untuk menjadi pemimpin. Itu apa? Apa yang bisa dibanggakan? Barakallahu. Kalau yang lain bisa, kenapa saya? Yang lain saja. Ya. Nah, tujuan hidup kita ya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jadi pemimpin ibadahnya bukan untuk Allah, tapi sudah untuk apa ini? Rakyat. Bukan lillahi ta'ala, tapi apa ini? Lira'iyah, untuk rakyat. Dikit-dikit atas nama rakyat, dikit-dikit untuk rakyat, ya. Nah, kalau bukan rakyat, untuk siapa lagi? Oh, itu, ya. Ini berbahaya. Ucapan-ucapan semacam itu menunjukkan salah langkah dan tujuan. Harus lillahi ta'ala. Nah, ada tuh. Baik, barakallahu. Kita lanjutkan faidah berikutnya. Dalam hadis ini, kita juga bisa mengambil faidah. Disyariatkan bagi pemimpin kaum muslimin untuk memberi pengarahan kepada panglima pasukan perang sebelum diberangkatkan ke jabhah, medan perang. Jabhah itu medan perang. Jadi komandan tertinggi dalam jihad adalah pemerintah muslim yang sah. Disyariatkan untuk memberi pengarahan-pengarahan, nasihat-nasihat kepada panglima pasukan perang sebelum berangkat ke jabhah. Jabhah itu medan perang. Agar panglima pasukan kaum muslimin ta'ah jihadnya dan memenuhi adab-adab dalam jihad fisabilillah. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW, beliau memberi pengarahan kepada panglima perang Khaybar, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, sebelum berangkat ke jabhah. Nah, ini yang harus dilakukan, ya. Sebagai bentuk dukungan
suka sebagai pengingat agar tugas panglima pasukan perang itu terarah dan terpimpin. Kemudian faedah berikutnya, diperbolehkan bagi panglima pasukan untuk minta penjelasan kepada pemimpin kaum muslimin yang mengutusnya ke medan jihad fisabilillah. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala minta penjelasan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tujuan utama perang Khaibar. Atas dasar apa? Untuk tujuan apa? Nah, dibolehkan. Tidak kemudian dianggap apa ini? Kurang taat komando, ya, tidak. Tapi untuk minta penjelasan supaya mantap. Baik. Selanjutnya, faedah berikutnya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sangat mentaati wasiat dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala diperintah oleh Rasulullah, imsi wala taltafit hatta yaftahallahu alaik. Berjalanlah wahai Ali menuju ke medan jihad Jabal. Jangan menoleh ya ke belakang sampai kemenangan dari Allah datang padamu. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala ketika baru beberapa langkah berjalan berhenti mau tanya, tapi ingat nasihat Rasulullah, gak oleh noleh, ojo noleh, ya, jangan noleh, ya. Ali bin Abi Thalib kemudian tidak berani noleh. Padahal urusannya cuma apa ini? Toleh, menoleh. Nah, tapi tidak dilanggar oleh para sahabat. Apalagi urusannya lebih besar daripada toleh menoleh. Ya. Ini kelebihan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka betul-betul sami'na wa ata'na kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu apapun perintah dari Rasulullah itu pasti benar dan mereka tidak ragu sedikit. Nah, ini keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian faedah berikutnya. Dalam hadis ini juga menunjukkan dalil tidak diperbolehkan membunuh orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Kecuali melakukan pelanggaran-pelanggaran yang hukumannya ialah qisas mati. Jadi selama orang itu mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh. Kecuali kalau dia melakukan pelanggaran yang hukumannya ialah qisas mati. Seperti dia melakukan pelanggaran membunuh dengan sengaja, tidak dapat ampun dari keluarga si korban, maka diputuskan qisas mati, ya sudah, di qisas mati. Kan dibunuh namanya, ya. Walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Baik. Dalam hadis ini menunjukkan qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fa idza fa'alu dzalik faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Perangi mereka sampai mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika melakukannya maka mereka aman darah dan hartanya. Tak boleh dibunuh, ya. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Haknya harta. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah yang lain.
hukum Islam diberlakukan berdasarkan zahirnya. Adapun urusan batin seseorang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan orang itu secara zahir mengucapkan 2 kalimat syahadat secara zahir sebagai seorang muslim, ya sudah kita mengatakan dia itu muslim. Adapun kalau seandainya dia menyimpan kekufuran dalam hatinya, menyimpan penyimpangan dalam hatinya, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bertugas untuk menghukumi batin seseorang. Nah, kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa zakat boleh diambil secara paksa bagi mereka yang tidak mau menunaikannya secara sukarela. Illa bihaqqiha, kecuali hak harta, itu zakat. Jadi kalau orang itu enggak mau menyerahkan zakatnya secara sukarela, malah enggak menunaikan zakat, boleh diambil secara paksa, diperangi supaya mengeluarkan apa ini? Zakatnya. Nah, boleh. Ini kalau terbukti dia memang apa ini? Termasuk orang yang wajib zakat. Zakat ya, bukan pajak. Ya. Nah, kalau yang wajib pajak diperangi itu nggak ada dalam Islam. Nah, kan yang wajib pajak tapi nggak bayar pajak kemudian diperangi tidak ada dalam Islam. Ya, kecuali memang dia adalah ahlul kitab, itu orang kafir yang tidak mau masuk Islam tapi mau tunduk dengan peraturan Islam dan tidak bikin ulah di negara kaum muslimin, maka wajib bayar pajak. Kalau tidak, perangi. Bagi kaum muslimin, kewajiban mereka tidak pada pajak, tapi pada apa ini? Zakat. Nah, pada zakat. Jadi yang benar, ya, peraturannya ialah untuk non muslim pajak, untuk muslim zakat, gitu. Nah, kalau tempat kita sekarang, ya, di negara kita muslim itu double. Nah, pajak iya, zakat juga iya. Nah, non muslim cuma pajak toh, ya. Nah, jadi harusnya yang non muslim pajak, yang muslim zakat saja. Nah, itu sebagai koreksi barakallahu dari pelaksanaan selama ini, ya, di negara kita. Seharusnya non muslim itu pajak tanpa zakat, muslim zakat tanpa pajak. Berarti kalau memungut pajak dari kaum muslimin itu termasuk kezaliman. Barakallahu. Wa iyyaka wa qara'im amwalihim. Rasulullah sudah mengingatkan kepada para sahabat, itu Mu'adz bin Jabal dan yang lain yang diutus ke Yaman. Hati-hati, jangan mengambil harta kaum muslimin yang tidak terkena zakat. Diambil dengan alasan pajak atau yang lain. Ini bentuk kezaliman. Wattaqi da'watal madlum. Hati-hati dari doa orang yang didolimi, ya. Nah, karena mustajab. Barakallahu. Kalau lihat kondisi seperti ini, susah ya kan. Nah, mau jadi presiden di Indonesia harus menghapus pajak untuk apa ini? Kaum muslimin, sementara selama ini sudah dapat banyak penghasilan dari pajak. Nah, atau kita nutup kantor pajak. Wah, banyak yang protes macam-macam ya. Nah, daripada semacam itu ya sudah, nggak usah ambisi jadi presiden. Nah, jadi rakyat saja tanggung jawabnya sedikit ya. Nah, barakallahu. Jadi untuk merubah sistem yang sudah terlanjur kacau itu tidak semudah membalik apa ini? Telapak tangan.
Ya. Nah. Jadi sekarang belum jadi apa-apa, mungkin harusnya begini. Ya sudah, kamu jadi presiden. Coba dirubah. Baru dilantik sudah melanggar. Mau ngerubah apa? Ya, nah. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah jadi ketetapan permanen, ya sudah, kita mau melanggar gimana, mau perubahannya gimana, susah. Nah, kalau kita langsung merubah total, ya, menerapkan syariat Islam secara paksa dan total, Masya Allah. Itu kalau dia tidak punya kekuatan yang hebat, tidak punya massa yang kuat, harfikum, itu sangat sulit untuk diwujudkan di negara yang sudah terlanjur menggunakan sistem apa ini? Yang campur baur. Nah, apa yang harus kita lakukan? Barafikum, ya kita berdakwah sedikit demi sedikit dan mendoakan kebaikan untuk apa ini? Islam dan kaum muslimin, dan mendoakan kebaikan untuk pemerintah kaum muslimin agar mereka itu paling tidak mendolimi kaum muslimin, tidak memberi madarat kepada kaum muslimin, atau bahkan membantu kaum muslimin. Adapun kalau mengharap mereka itu harus menerapkan syariat Islam begini, susah. Ya, nggak bisa, ya, nggak bisa, susah. Kalau kondisinya seperti itu. Jadi gak usah terlalu apa ini, bernafsu jadi presiden. Lalu usah nafsu, berambisi, terus benar-benar jadi presiden, yang mungkin umurnya cuma sepekan jatuh. Tampil dalam kondisi berjenggot. Presiden Indonesia yang pertama yang berjenggot. Wah, banyak yang ngeritik. Pertama kali tampil nggak pakai jas, dasi, ya, pakai jubah. Ya, wah ini. Yang terjadi itu malah sebaliknya, ya. Asalnya pakai jenggot, pakai jubah, ketika jadi pejabat habis semua. Makanya gak usah pakai ambisi-ambisian segala, ya. Kita ini berbenah untuk diri kita, keluarga kita, dan berdakwah dengan cara yang benar. Ya, mati husnul khotimah, sudah tenang. Nanti urusan siapa yang jadi pemimpin kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua masyarakat itu baik ibadahnya, baik akhlaknya, baik keislamannya, enggak akan mungkin memilih pemimpin yang jelek-jelek. Enggak akan mau ridho peraturannya menyimpang atau diambil dari negara-negara kafir, ya. Memang seperti itu, ya. Jadi jangan berambisi jadi apa ini? Pemimpin. Nah, ini ada yang bertanya, apakah termasuk pemimpin orang yang memiliki usaha dan memiliki anak buah? Ya, pemimpin perusahaan. Tapi bukan pemimpin kaum muslimin yang dimaksud dalam bab jihad fisabilillah atau dalam bab khilafah atau imarah, ya. Jadi namanya saja yang sama, cuma dia itu level kecil, ya. Itu pemimpin di perusahaannya, pemimpin bagi apa ini? Anak buahnya saja. Tapi kalau sudah keluar pabrik, Anda dan saya sama, sama-sama rakyat. Anda dan saya sama. Kenapa? Saya bukan anak buah Anda. Kekuasaannya cuma kecil di pabriknya saja. Seperti suami, pemimpin rumah tangga, pemimpin untuk istri dan anak-anaknya. Keluar rumah sudah jadi rakyat. Gak bisa ngatur-ngatur semaunya. Loh, kamu itu bukan pemimpinku. Kamu kok bisa? Kamu sudah keluar rumah.
Aku juga bukan istrimu. Aku juga bukan anakmu. Ya. Nah. Jadi ada pemimpin yang berskala luas, ada yang skala kecil. Yang dimaksud dalam bab jihad fisabilillah, dalam bab haji, umrah, ya, dan yang lain-lain, urusan imarah al-kubra, itu adalah pemimpin negara. Nah, dan wakil-wakilnya. Tapi kalau pemimpin kecil, iya, namanya pemimpin. Tapi dalam wilayahnya saja. Barakallahu fikum. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita sudah masuk bab baru, bab al-mujahadah, yakni sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yassarallahu umrana, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.